Salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Apa kabar saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan dan dengan semangat menjalani masa Prapaskah ini. Saudara-saudari terkasih, kita memasuki hari Minggu pertama dalam masa Prapaskah ini. Dan khusus pada hari ini kita merenungkan cobaan kehidupan. Pasti kita menemukan banyak cobaan atau godaan dalam kehidupan kita. Ada cobaan yang besar, ada yang kecil. Terkadang kita berhasil mengatasi cobaan-cobaan hidup itu. Tapi terkadang juga kita gagal. Akhirnya kita jatuh mengikuti godaan atau cobaan untuk berbuat jahat atau melawan perintah Tuhan. Khusus dalam masa Prapaskah ini, renungan ini kita perdalam karena selama masa puasa ini kita juga mengalami berbagai cobaan. Dan untuk itu kita perlu belajar dari Kitab Suci. Cerita pertama yang kita dengarkan adalah jatuhnya manusia pertama dalam cobaan atau godaan iblis. Iblis datang pertama-tama melihat, memuji betapa semuanya indah. Namun ketika Hawa mengatakan semua buah yang ada di taman ini boleh kami makan, kecuali buah pohon yang di tengah taman ini. Dari situ, iblis masuk dengan rencana yang busuk untuk menjatuhkan manusia ini. Kamu tidak akan mati kalau kamu makan buah dari pohon itu. Melainkan kamu akan sama seperti Allah, mengetahui yang baik dan yang buruk. Penjelasan ini sangat menggiurkan untuk Hawa. Menjadi sama seperti Allah, ini tentu luar biasa. Kemudian dari pihak pohon dan buahnya itu juga ada hal yang menarik. Buah itu enak untuk dipandang dan ingin dia menjamah serta memakannya. Dan akhirnya cobaan atau godaan itu dia ikuti, dia petik, dia makan, dan dia berikan juga kepada Adam suaminya. Mereka jatuh dalam godaan, cobaan dari iblis itu. Dan kejatuhan itu, kalau kita teliti renungkan lebih dalam, berawal dari kesombongan. Betapa mereka ingin menyamai Allah. Karena itu, mereka memberikan dirinya untuk mengikuti cobaan itu. Dan itulah kejatuhan dalam dosa. Cerita kedua adalah cerita dari Yesus sendiri. Sesudah Yesus menjalani puasa 40 hari, dia merasa lapar. Dan datanglah setan untuk mencobai dia. Percobaan pertama yang dilakukan oleh iblis adalah percobaan untuk hal-hal jasmani, kebutuhan pokok, kebutuhan badan. Buatlah batu ini menjadi roti. Karena kau sudah lapar, tentu ingin sekali makan saat ini. Tetapi Yesus tidak serta-merta mengikuti cobaan yang sangat menggiurkan dari setan ini. Pertama-tama, dia ingat akan sabda Tuhan. Ada dikatakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Jadi, Tuhan Yesus Kristus berpegang pada sabda Tuhan untuk
menangkis atau mengatasi cobaan dari iblis itu. Maka iblis membawanya kepada cobaan yang kedua. Dia ditempatkan di bubungan bait Allah. Dan dari ketinggian itu, iblis mencoba juga dengan memakai kutipan dari kitab suci dengan mengatakan, terjunkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, nanti malaikat-malaikat akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan menyentuh tanah. Dan kembali Yesus berpegang, bertahan pada sabda Tuhan dengan mengatakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Untuk kedua kalinya, iblis tidak berhasil mencobai atau menggoda Tuhan untuk mengikuti apa yang dia kehendaki. Akhirnya, iblis membawa Yesus ke gunung yang tinggi, dari mana pemandangan sangat luas, dan dia menunjukkan keindahan dan segala kemungkinan-kemungkinan yang ada di dunia ini. Dan dia berkata, semuanya ini akan kuserahkan kepadamu, kalau engkau mau menyembah aku. Dan Tuhan dengan tegas menjawab, enyahlah engkau. Sebab ada tertulis, engkau hanya menyembah pada Tuhan Allahmu saja. Itulah pengalaman yang dilalui oleh Yesus dan berhasil mengatasi cobaan godaan dari iblis itu dengan berpegang teguh pada sabda Tuhan. Untuk tetap bertekun dan bertahan pada sabda Tuhan, kita dibantu dengan rajin berdoa, membaca kitab suci, mengikuti ibadat-ibadat atau devosi-devosi yang selalu membawa kita untuk selalu terikat dengan Tuhan dan sabdanya, yang menjadi kekuatan kita dalam berhadapan dengan cobaan-cobaan kejahatan. Kedua, kita juga dengan sikap tegas menghindarkan atau menjauhkan hal-hal yang mungkin mengajak kita kepada perbuatan jahat atau dosa. Cobaan-cobaan untuk minum-minum beralkohol, cobaan-cobaan untuk mengikuti pergaulan bebas, cobaan-cobaan untuk mengambil uang atau hal-hal yang bukan milik kita, dan sebagainya. Hendaknya kita dengan bersikap tegas dari awal langsung mengatakan, enyahlah. Atau kita sendiri meninggalkan, menjauhkan cobaan-cobaan itu, supaya semakin terhindar dari kemungkinan jatuh daripadanya. Semoga selama masa prapaskah, masa puasa yang penuh cobaan-cobaan kehidupan ini, kita berhasil bertekun teguh bersama dengan Tuhan yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini dulu permenungan kita kali ini. Sampai bertemu pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.